Bluetooth device has been connected successfully. Waktu itu gue Apa mah? gue cuma mau pakai earphone doang. Baik, adik-adik semuanya. Ini tadi sudah sarapan semua? Sudah. Sudah mendapatkan kue semua ya? Sudah ya? Lalu di sini adik-adik sudah mandi semua pastinya? Sudah ya. Dari segi aroma itu sudah beda ya. Sudah wangi-wangi ya hari ini ya. Pagi ini ya. Baik, adik-adik semuanya. Sebelumnya sudah pernah ke Kota Batu atau Kota Malang? Sudah berapa kali? Satu. Kali. Waktu acara sekolah atau bagaimana? Keluarga. Jalan-jalan sama keluarga? Iya, jalan-jalan sama keluarga. Itu jalan-jalannya kemana? Sudah menjadi kotanya sendiri, sudah terpisah dari Kabupaten Malang, tapi masih dalam lingkungan Malang Raya ya adik-adik ya. Nah, adik-adik di sini kita, nah boleh dilihat dulu di sebelah kiri, ini adalah Jatim Park 4. Itu konsepnya itu berbeda-beda. Ada 4. Oh, ada 4 Kak. Baru ya, Jatim Park 4 itu baru ya. Jadi di sini ini di Kota Batu yang hanya ada 3 kecamatan saja ya. Di sini Kota Batu mempunyai banyak sekali objek-objek wisata. Ya, jadi kalau misalnya wisatawan mau ke Kota Batu, itu pasti tahunya itu Kota Malang. Ya, tapi sebenarnya itu wisatanya di Kota Batu, sudah terpisah dari Kota Malang. Ya, adik-adik di sini kalau misalnya mau wisata, itu tempat-tempat seperti villa, terus hotel-hotel itu kebanyakan di Kota Batu. Objek wisatanya apa aja Mbak Yani? Ya, objek wisatanya itu banyak sekali, mulai dari objek wisata buatan dan juga objek wisata alam. Ya. Nah, kita ini kan akan menuju ke salah satu objek wisata yang tergolong masih hitungan tahun ya adik-adik ya, karena ini untuk pembukaannya itu di tahun 2019, tapi di tahun 2019 akhir. Nah, sementara di tahun 2020 itu di bulan Maret kita Indonesia sudah diserang oleh pandemi ya adik-adik ya. Jadi wisata Santera de la Fonte ini di tahun 2020 tuh masih belum terlalu banyaknya wisatawan dan masih minim sekali untuk permainan-permainannya. Tapi sekarang setiap tahunnya itu selalu diatur. Ya, Songgoriti. Ada kenapa Bapak? Rumah penduduk yang dijadikan homestay atau villa Bapak? Ya, karena memang di Kota Batu ini adalah kota wisata, jadi banyak sekali warga lokal, entah itu masyarakat yang dari luar kota itu mempunyai villa dan juga homestay di Kota Batu. Ya, di sini di Songgoriti itu juga ada candinya, adik-adik. Namanya itu Candi Songgoriti. Ya, itu ditemukan oleh Empu Sendok. Nah, adik-adik ya, ada yang tahu Empu Sendok? Iya, tapi ini ya, Candi Songgoritinya kalau di sini, kalau Singasari kan ini Kertanegara kan Bu ya. Iya. Kalau Singasari di dekatnya Lawang sana. Kalau ini Songgoriti. Ya, adik-adik ya. Nah, di sini di bawah Candi Songgoriti ini itu ada jalur apa namanya? Jalur air yang di situ di bawah tanah, Pak. Bener. Itu alami, Pak. Itu ada pemandian air hangat di bawahnya Candi Songgoriti ini. Ada pemandian air hangat dan itu mengandung belerang. Dan itu dipercaya juga bisa menyembuhkan penyakit seperti rematik ya. Tapi kalau sekarang sudah banyak obat-obatan ya Bu ya. Ya, sudah tidak harus diharuskan berendam ya. Wah, kalau sakit hati itu kayaknya nyelupnya kayaknya dari kepala ke dada Pak. Ya. Bapak ada ini Pak, ada penyakit hati atau bagaimana? Oh, agak-agak ya. Cie-cie, Bapak masih sakit hati ya.
Nah, di situ ya adik-adik ya. Tapi sekarang sudah dibangun modern ya. Jadi setiap wisatawan yang ingin menikmati fasilitas pemandian air hangat tersebut itu sudah ada namanya itu Hotel Songgoriti. Jadi di situ sudah bisa dinikmati di setiap kamar ya adik-adik. Kalau misalnya mau liburan dengan keluarga ya, terus mau liburan dengan apa namanya teman ya adik-adik atau teman apa namanya misalnya adik-adik sekolah. Tapi kalau SMP kayaknya nggak mungkin ya Bu ya. Iya. Kalau SMP belum mungkin ya liburan dengan sama teman, paling kalau sekolah kayak gini ya. Jadi bisa menikmati wisata pemandian air panas ya. Tapi air panasnya nggak yang panas banget kok adik-adik ya. Jadi lebih ke hangat kuku. Ya masih bisa dinikmati oleh kita yang sebagai orang Indonesia ya. Suka mandi air hangat atau air dingin kalau di rumah? Hangat. Dingin? Oh hangat, ada yang dingin, ada yang hangat Bu ya. Kalau di sini airnya tadi dingin nggak? Tadi mandi air dingin? Air hangat ya? Nggak berani mandi air dingin? Dingin ya? Apalagi nanti di Bromo ya. Tapi di sini di Bromo jangan yang dibikin dingin banget gitu ya. Kita pikirannya happy aja. Kita pikirannya enjoy aja. Ya nanti kalau misalnya kedinginan nanti kumpul aja sama teman-temannya ya. Terus gerak ya biar apa namanya tubuh kita itu akhirnya keluar keringat ya, jadi suhu tubuhnya jadi hangat ya. Nah baik, sudah merasakan tikungan-tikungan yang kita lewati adik-adik? Tikungan mesra? Ya silakan Bapak di depan Ibu juga merasakan tikungan-tikungan mesra ya. Nah di sini biasanya kalau siang turun itu banyak monyet di sebelah kanan ini adik-adik. Wahoo. Jadi di tempat ini itu sudah ada Ibu setiap menjelang jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi terus nanti jam 2 sore ke atas. Nah, itu sudah ada yang beri makan Ibu. Jadi makannya itu ada yang ngasih apel, ada yang juga ngasih jambu, buah-buahan. Kalau Jawanya monyet ada yang tahu? Kete. Apa? Kete bukan? Ketek, iya ketek. Kalau tenyom itu lebih ke boso walian. Kalau kunyuk Mbak? Tenyom. Tenyom itu dibalik Pak. Monyet. Jadi kalau orang Malang ini punya bahasa sendiri yaitu osop kiwalan. Osop kiwalan ini adalah boso walian. Ya, dimana memang bahasa tersebut itu diciptakan oleh salah satu pahlawan yang ada di Malang, yang asli Malang namanya Hamid Rusdi. Ya, itu diciptakan untuk mengelabui musuh zaman dulu Pak. Jadi untuk mengelabui tentara Belanda dan Jepang waktu dijajah zaman dulu. Jadi menggunakan bahasa-bahasa walian. Seperti misalnya nih, kamu makan bakso, umak naka moskap. Susah banget ya Pak ya? Iya. Berarti umak kadit itreng Pak. Umak kadit itreng ini kamu tidak ngerti gitu Pak. Yaitu iya salah satu tapi kalau biasanya meskipun bukan arek Malang paling penyebutannya Sam. Jadi arek Malang ini kalau misalnya panggil Mas gitu ya, itu panggilnya Sam. Oh, Mas. Sama kayak misalnya tanya sama temennya, kalau kita pakai bahasa Jawa ya, engku sekolah, awakmu engku sekolah, terus jawabnya gini, oyi itu iyo, oyi care gitu. Jadi oyi care ini iyo rek, nah gitu, oyi care, nah kayak gitu. Jadi bahasanya itu bisa dibilang agak kasar ya kalau Malang ya adik-adik ya. Jadi bahasanya itu kadang kita dalam segi intonasi dan dari segi raut wajah itu kadang kayak apa ya, kayak marah ya ekspresinya ya Bu ya. Cuman sebenarnya itu tidak marah. Karena memang sudah menjadi ciri khasnya dari Arema ya, arek Malang dan juga orang-orang Jawa Timur ya tepatnya ya. Beda lagi sama, karena di Malang ini bukan hanya wong Jawa ya adik-adik ya, melainkan juga ada Cina, juga ada ya adik-adik ya. Terus untuk agama kalau di Malang ini sekitar 70% tuh Muslim, sekitar 20 tuh ada yang Kristen, ada yang Katolik ya adik-adik ya, ada yang Hindu, ada yang Konghucu juga. Jadi banyak sekali agama di Kota Malang ini gitu ya.
Nah, jadi kalau misalnya bahasa-bahasa keseharian itu yang menggunakan bahasa Jawa, tapi juga ada penduduk Malang yang menggunakan bahasa Madura karena memang asli dari Madura. Itu beda lagi bahasanya, ya. Nah, baik, sebelumnya itu tadi kita melewati Gapura, ya. Itu adalah perbatasan antara Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Ini sudah memasuki kabupaten, Ibu. Ya, ini sudah memasuki kabupaten dengan Kecamatan Pujon. Nah, ya, kalau misalnya Ibu mau ke Jombang, saya lewat Pujon. Nah, itu lewatnya sini, Bapak Ibu. Ya, biasanya menggunakan bis-bis reguler, itu namanya bus Bagong. Dan tidak jauh lagi kita juga akan segera tiba, ya adik-adik ya. Mungkin ada yang masih tertidur, boleh dibangunkan dulu teman-temannya. Kenapa Bapak? Bangun deh. Iya betul, bisa 3/4. Nah, ini juga ada monumen patung sapi, adik-adik ya, sapi perah ya, sapi peras ya. Di sini adalah kecamatan. Bau dari luar.